Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para hadirat, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam rangka untuk mengagungkannya, mengingatnya, mempelajari sebagian syariatnya. Semoga amalan kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Materi yang akan kita singgung pada siang hari ini adalah tentang pendidikan anak dalam Islam, ya. Dan saya rasa ini materi yang sangat penting, ya. Butuh pembelajaran yang berulang-ulang karena kita tahu anak kita adalah buah hati kita, harapan kita, ya. Terlalu banyak cita-cita yang ingin kita gantungkan pada anak kita, ya. Dan wajar karena manusia, ya, secara jibilli, ya, secara fitrah, ya, dijadikan sangat sayang kepada anak-anak. Dan ternyata anak-anak dalam syariat, ya, memiliki peran yang sangat besar, bahkan boleh saya katakan merupakan aset terbesar milik seseorang. Anak-anak merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh seorang muslim atau seorang wanita mukminah. Ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Tiga perkara tersebut yaitu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya, ya. Ternyata anak soleh merupakan aset sangat besar, ya, bagi seorang muslim, karena dialah yang akan mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Memang benar ada orang-orang lain yang akan mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia, terutama orang-orang terdekat kita. Seperti orang tua kita akan senantiasa mendoakan kita, kemudian juga istri kita juga mendoakan kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita mendoakan kita. Tapi tidak ada yang terus mendoakan kita seperti anak yang soleh, ya. Yang sering mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, dua orang, itu orang tua dan anak kita. Orang tua dan anak kita, orang ketiga istri. Adapun orang tua mendoakan kita, biasanya orang tua lebih dahulu meninggal daripada kita. Sehingga kalau orang tua kita sudah meninggal, mereka sudah tidak bisa lagi mendoakan kita, padahal doa mereka terkabulkan, ya. Da'watul walid liwaladihi, ya. Dalam riwayat ala waladihi, dalam riwayat liwaladihi, doanya orang tua terhadap anaknya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jadi masalah orang tua kita biasanya lebih dahulu meninggal daripada kita. Kemudian istri kita juga sering mendoakan kita kalau kita sudah meninggal. Itu kecuali kalau dia kawin lagi, nggak tahu, ya. Kalau dia kawin lagi urusannya lain. Mungkin dia lupa doain kita, ya. Yang setia mendoakan kita adalah anak soleh. Dan apa yang kita butuhkan tatkala kita sudah meninggal dunia, ya, sudah tidak ada lagi yang kita andalkan kecuali anak soleh kita yang mendoakan kita. Adapun antum mengharapkan doa dari saudara kandung, jarang. Kita saja jujur, kita doakan adik kita, kakak kita, namun tidak sering sebagaimana kita doain anak kita dan orang tua kita. Apakah kita sering doakan kakak kita, adik kita? Saya rasa tidak sering, ya. Saya rasa tidak sering. Berbeda tatkala kita mendoakan orang tua, sering. Kalau ada kesempatan waktu doakan orang, maka kita doain orang tua sama anak kita, ya. Jadi mengharapkan doa saudara kandung pun jarang. Apalagi mendoakan saudara, doa dari teman. Punya teman pengajian, doaan kita, antum saja tanya diri sama diri antum sendiri. Apakah antum sering mendoakan teman pengajian? Saya rasa jarang. Kecuali kalau teman tersebut lagi sakit, baru antum doakan semoga cepat sembuh. Atau kalau meninggal baru rahimahullah. Pas meninggal saja.
Sekali setelah itu udah jarang didoakan. Ya. Oleh karena saya katakan yang benar-benar mendoakan kita benar-benar yang langgeng dan tulus adalah anak kita. Dan percuma kita memiliki anak yang kaya atau pintar, cerdas tapi nggak soleh. Siapa yang mendoakan kita? Siapa yang mau doakan kita? Dia tidak doain kita. Tapi kalau kita anak kita mungkin pas-pasan, mungkin penghasilannya pas-pasan, tapi dia soleh, sholat 5 waktu, selalu mendoakan kita. Dan itu yang kita bisa harapkan tatkala sudah meninggal dunia. Inilah isyarat dari Nabi SAW. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min talah. Jika telah meninggal anak Adam, ya, maka terputus seluruh amalannya. Di antaranya waladun shalihun yad'u lahu. Kecuali anak soleh yang mendoakannya. Padahal para ulama sepakat doanya seorang mukmin kepada mukmin yang lain bermanfaat. Meskipun tidak ada hubungan kerabat, saya mendoakan orang lain, teman saya sudah meninggal ini bermanfaat. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan doa anak soleh? Wallahu alam, karena anak soleh inilah yang terus menerus akan mendoakan, sehingga dikatakan tidak terputus. Adapun kalau doa teman terputus sekali aja, doa kakak, doa adik terputus sekali aja. Tapi doa anak soleh bertahan terus menerus. Kita sudah meninggal dunia. Jadi anak soleh adalah aset yang sangat besar. Kemudian yang kedua, para hadirin yang terhormat, di antara dalil pentingnya anak soleh, ya, hadis yang sempat tadi disebutkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan inna rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah, ya, seorang lelaki diangkat derajatnya di surga. Wa yaqul, kemudian dia berkata anna li hadza, kok bisa ya Allah, atau kok bisa saya dapat derajat seperti ini? Derajatnya seharusnya tidak seperti, tapi ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat berkata bistighfari waladika laka, karena anakmu memohonkan ampunan buat engkau. Anak mohon ampunan buat engkau. Ini ditafsirkan oleh Al-Munawi, ya, dengan dua tafsiran. Tafsiran pertama bahwasanya anaknya terus berdoa. Dan ini sama dengan hadis yang tadi kita sebutkan pertama. Jika anak Adam meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara, di antaranya doa anak soleh kepadanya. Di antara doa anak soleh dia mohon ampun bagi kita. Ya, dia mohonkan ampun bagi kita yang seharusnya derajat kita rendah di surga, maka dengan dia mohon ampunan maka kita semakin ditinggikan oleh Allah derajatnya di surga. Yang kedua, ya, kata Al-Munawi bahwasanya tatkala sang anak beristighfar kepada Allah, ya Allah ampunilah ayahku, ya Allah ampunilah dosa-dosa ayahku, seakan-akan sang ayah sendiri yang beristighfar. Jadi kata dia, amal anak soleh ini seperti amal bapaknya. Kenapa? Karena waladuhu min kasbihi, karena anak dia merupakan hasil dari dia. Jadi semua yang dilakukan amal soleh oleh sang anak mengalir kepada bapaknya. Karena bapaknya yang berusaha mendidiknya, bapaknya yang masukkan dia ke pondok, bapaknya yang bayarin dia sekolah, bapaknya yang datangkan guru ngaji, bapak yang antar ke masjid. Maka seluruh amalan soleh anak ini ngalir kepada bapaknya. Ini tafsiran Al-Munawi. Tadi mengatakan bistighfari waladika laka, karena anak memohonkan ampunan bagimu, seakan-akan dia sendiri yang mohon ampun bagi dirinya. Kenapa? Karena amal anak dia seperti amal dia sendiri. Dan ini yang sangat luar biasa para ikhwan dan juga para ummahat, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita punya anak, ya, kita punya anak soleh. Kita sudah meninggal. Anak soleh ini masih hidup lagi 40 tahun. Kita meninggal 40 tahun, amalan dia lari semua kepada kita. Maka saya katakan anak soleh ini aset terbesar bagi seorang. Aset yang luar biasa bagi seorang. Untuk bayangkan kalau antum punya anak soleh satu, ya, antum sudah meninggal, anak soleh tersebut akan meninggal 40 tahun kemudian. Berarti selama 40 tahun ngalir terus amalan dia kepada antum. Antum bagaimana kalau anak soleh antum ada 10, kan? Luar biasa. Berarti kalau setiap akan meninggal 40 tahun lagi, berarti antum ada safety, ada save umur 400 tahun. Kenapa 400 tahun? Karena satu orang 40 tahun kali 10 berapa? 400 tahun. Bagaimana kalau anak antum 30 coba? Luar biasa. Betapa banyak pahala yang ngalir sama antum. Banyak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tazawwajul wadud walud, nikahi wanita yang banyak, yang bisa subur, yang bisa punya banyak anak. Kenapa? Anak itu aset di antaranya. Di antara hikmahnya, anak itu aset. Apa yang dia lakukan, amalan soleh yang dikerjakan ngalir juga pada kita. Jadi kita berusaha mendidik anak, sebenarnya kita menguntungkan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau dia beramal soleh, amalan dia ngalir kepada kita. Kenapa? Karena dia adalah min kasbina, dia yang hasil usaha kita yang berusaha mendidik dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang menunjukkan pentingnya punya anak soleh, Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzina amanu wa taba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan juga, beriman sebagaimana ayah mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak tersebut akan diangkat derajatnya mengikuti derajat bapak-bapaknya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahala bapak-bapaknya. Jadi ayat ini zahirnya ada orang tua yang soleh, ayah ibu soleh, ayah soleh, ibu soleha, anaknya kurang soleh namun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah dan ibunya mencapai derajat surga tertentu, derajat surga yang tinggi. Anak-anaknya, taruhlah ini sekedar permisalan. Contohnya, ayah dan ibunya dalam surga sampai pada level 10 misalnya. Sementara anak-anaknya amalannya pas-pasan, cuma level 2 di surga. Tingkat 2, ayah ibunya tingkat 10. Maka Allah mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka anak-anak ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti derajat bapak dan ibunya, tanpa harus mengurangi kedudukan ayah dan ibunya. Bukan supaya bisa ketemu ayah dan ibunya korban dari level 10 turun ke level 7 sehingga anaknya bisa upgrade dari 2 ke 7, tidak. Tetapi ayah dan ibunya tetap di level 10, anaknya yang diangkat karena Allah ingin memuliakan orang-orang saleh. Ini tafsiran, salah satu tafsiran para ulama. Tafsiran berikutnya para ulama menyebutkan ini juga berlaku sebaliknya, karena lafal dzurriyyah dalam bahasa Arab bisa artinya orang tua. Selain bisa artinya anak-anak, dzurriyyah itu juga bisa, karena Allah mengatakan alhaqana bihim dzurriyyatahum, kami ikut sertakan dzurriyyahnya kepada mereka. Dzurriyyah ini bisa artinya anak-anak dan bisa juga berarti nenek moyang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalnahum dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami kepada mereka, anna hamalna dzurriyyatahum, kami angkat dzurriyyah mereka di atas perahu. Maksudnya dzurriyyah tersebut Nabi Nuh, dan Nabi Nuh adalah nenek moyang kita. Jadi dzurriyyah bisa artinya apa? Nenek moyang. Dari sini masalah pengupgradean tatkala di surga ini bisa berlaku bagi anak maupun ayah. Kalau orang tua soleh dan soleha, anaknya di bawah bisa naik mengikuti derajat ayah ibunya. Dan sebaliknya, kalau anaknya mencapai derajat yang tinggi, bapaknya dulu kepala batu, bapaknya kurang soleh, hafalan Qurannya nggak ada, kena cari uang misalnya. Tapi anak-anaknya hafal Quran, rajin sholat malam, ya. Terus masya Allah rajin bersedekah, maka anak bapak ibunya akan di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti derajat apa? Anaknya. Dan ini aset yang sangat besar. Oleh karenanya antum tahu, saya katakan tadi, anak soleh merupakan aset terbesar bagi kita. Luar biasa manfaat yang kita bisa dapatkan kalau anak-anak kita soleh, ya, yang mendoakan kita, kemudian amal dia mengalir kepada kita. Kalau di surga pun derajat kita akan diangkat sesuai dengan derajat anak-anak kita. Nah, kalau Anda tahu bahwasanya anak soleh merupakan aset terbesar, maka Anda harus berjuang untuk bisa menjadikan anak Anda sebagai anak soleh. Berjuang sehabis-habisnya, semaksimal mungkin, karena ini aset Anda. Adapun harta itu tinggalkan, tapi kalau anak soleh ini luar biasa, luar biasa. Ya. Maka kita harus maksimal mungkin dan bersabar untuk bisa agar Allah memberi hidayah kepada anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena balasannya luar biasa. Dari sini kita tahu bahwasanya mendidik anak soleh adalah perkara yang sangat penting dan manfaatnya semua kembali kepada kita. Dan kebahagiaan Allah berikan dunia sebelum akhirat. Antum bagaimana tidak bahagia lihat anak soleh disuruh nurut, ya. Kemudian ke masjid, bahagia lihat anak kita ke masjid. Bahagia anak kita buka mushaf baca Quran. Bahagia luar biasa. Abi hafalan sudah sampai segini, ya. Luar biasa. Nah, ayo jalan-jalan. Enggak dulu, Bi, saya belum mau jalan-jalan, mau menyelesaikan hafalan. Bahagia kita dengar. Coba kalau kita dulu masih kecil kayak apa modelnya? Kita tahu gimana model kita waktu masih apa? Masih kecil, ya. Ini kebahagiaan yang Allah segerakan kepada kita tatkala melihat anak, dan kebahagiaan di surga lagi. Di antara kesempurnaan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kaum mukminat, Allah kumpulkan mereka sekeluarga di surga, ya. Bahagia kalau kita ketemu dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, berkumpul bersama. Sudah ini kenikmatan tersendiri, kenikmatan tersendiri yang merupakan kesempurnaan dari kenikmatan. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan aset yang terbesar, ya, bagi kita dalam kehidupan kita tatkala kita masih hidup, terlebih tatkala sudah meninggal dunia, ya. Maka perlu perjuangan berat, perjuangan besar agar kita bisa berhasil dalam mendidik anak-anak kita. Nah, pada kesempatan berbahagia ini, ya, ada beberapa poin, ya, tidak banyak, yang saya ajak kita bareng-bareng untuk kerjasama untuk menjalankan poin-poin tersebut, ya.
Saya tidak mengatakan bahwasanya saya adalah seorang ayah yang berhasil ya. Tapi saya katakan kita sama-sama belajar, sama-sama belajar. Bisa jadi teori yang saya sampaikan hanya sekedar teori, antum lebih pandai dalam mengamalkannya ya. Dan bisa jadi ada orang ya, tidak mesti ustadz untuk bisa mendidik anaknya. Kita dapati ada sebagian orang bukan ustadz, orang biasa, tapi anaknya berhasil, masya Allah. Ya, lebih berhasil daripada anaknya apa? Ustadz. Lebih berhasil daripada anaknya ustadz. Ustadznya keluar terus, anaknya kurang diperhatikan kadang-kadang. Bisa jadi demikian ya. Dan ini saya sendiri pernah terpukul ya. Ini saya alami sendiri sih, apa pengalaman pribadi. Waktu saya pulang Jakarta, saya sering ngisi pengajian. Terus anak saya sekolah. Tahu-tahu anak saya yang nomor 2 nangis di kelas. Maka gurunya tanya, namanya Humera, ada apa Humera kok nangis? Kangen sama Abi katanya. Loh, Abi kan pulang tiap hari. Iya, tapi pulang sudah malam, saya sudah tidur gitu. Ini saya langsung terpukul waktu itu ya, gimana? Saya ngurusin orang, anak saya kurang apa? Kurang saya urusin. Bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala, siapa saja bisa mendidik anaknya, tidak mesti dia harus ustaz, tidak mesti. Ya. Maka bisa jadi saya katakan anak selain ustaz lebih berhasil daripada anaknya ustaz. Ini terjadi. Ini terjadi. Oleh karenanya kita berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak kita. Di antara poin-poin yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak-anak kita, dan ini poin yang paling penting, adalah yang pertama berdoa. Sisihkan waktu doain buat anak-anak. Saya ingatkan lagi ya, sisihkan waktu di malam hari, bangun malam berdoa agar anak-anak kita menjadi soleh. Kalau para anbiya dahulu, para nabi, mereka berdoa agar anak-anak mereka soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah abadikan doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga keturunanku. Nabi Ibrahim mendoakan anak-anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, wajibnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Ya. Kemudian juga orang-orang yang beriman, orang-orang penghuni surga, Allah sebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga, mereka mendoakan keluarga mereka dalam surat Al-Furqan. Ketika Allah sebutkan tentang ciri-ciri penghuni surga, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman. Yang ini Allah sebutkan mereka penghuni surga ya. Di akhir ayat kita ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Di antara ciri-ciri mereka ya, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata mereka berdoa. Di antara ciri-ciri penghuni surga, ibadur rahman adalah orang-orang yang mendoakan bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya para hadirin, mendoakan itu, doa itu perkara yang sangat penting. Bahkan doa itu senjata seorang mukmin. Kalau seorang berdoa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tinggal bilang kun fayakun. Saleh, maka jadilah saleh anak Anda. Ya Allah, jadikan anak saya hafidz Quran. Ya Allah, mudahkan dia hafal Quran. Kalau Allah bilang kun fayakun, selesai. Maka jangan pernah meremehkan apa doa. Kalau para anbiya saja berdoa, apalagi kita. Para penghuni surga berdoa kepada Allah untuk anak-anaknya. Bahkan di antara ciri penghuni surga yang saya katakan, orang-orang yang mendoakan apa? Anak-anaknya. Dan antum jangan jadikan doa itu hanya sekedar doa numpang lewat, tidak, khususkan doa buat anak-anak. Bangun malam doain anak-anak, khusus buat doain anak-anak. Karena kalau Allah kabulkan, selesai urusan, yang bahagia antum. Coba kalau antum, anak antum nakal, antum menderita di dunia apalagi di akhirat. Anak bandel disuruh bandel, suruh sholat, malas kabur, aduh repot. Nyuri duit, ya bohong, aduh menderita ini. Ya, menderita itu penderitaan tersendiri. Melihat anak nakal itu penderitaan tersendiri. Melihat anak soleh itu kebahagiaan tersendiri. Maka poin yang pertama, yang paling penting dalam diri anak-anak, berdoa. Serahkan bahwasanya keberhasilan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, namun yakin yang bisa menjadikan anak kita ini berhasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari situ juga antum tidak ujub, karena sebagian orang tatkala anaknya soleh dia bangga, dia kayaknya dia yang hebat, kayaknya dia yang jago dalam mengatur anaknya. Tidak, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita melakukan sebab, tapi yang menjadikan anak kita soleh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, doa. Yang kedua, para hadirin dan hadirat, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, para orang tua sekalian, yang kedua yang tidak kalah penting, kita sendiri juga berusaha untuk soleh. Kita sendiri juga berusaha untuk apa? Soleh ya. Karena kesolehan kita berpengaruh kepada anak-anak. Lihat bapaknya Imam Al-Bukhari rahimahullah ya. Bapaknya Imam Al-Bukhari di Muqaddimah Fathul Bari ya, disebutkan tentang sirah Imam Al-Bukhari. Bapaknya tatkala meninggal, dia mengatakan, saya tidak pernah tahu ada satu dirham yang syubhat yang saya makan. Tidak ada. Tidak ada dia makan satu dirham yang syubhat, tidak ada. Seluruh yang dia makan yakin halal. Akhirnya anaknya siapa? Imam
Al-Bukhari. Kenapa bapaknya bertakwa kepada Allah? Tidak berani makan yang syubhat dalam perutnya, tidak berani apalagi memberikan kepada anak-anaknya. Untuk dia saja tidak berani. Hasilnya siapa? Anaknya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini hukum asal. Hukum asal kalau anak orang tua soleh, anaknya juga insya Allah ketularan soleh. Ini hukum asal. Ada keluar dari hukum asal ini ujian dari Allah. Yang nanti mengatakan Ustaz Nabi Nuh saja anaknya bandel, yaitu di luar, itu ujian namanya. Anak Nabi Nuh istrinya kafir, itu ujian. Ustaz ada bapaknya kurang ajar, anaknya soleh. Nabi Ibrahim bapaknya kurang ajar, ya, anaknya soleh. Ini di luar, ini di luar. Ya. Tapi saya katakan hukum asal kalau anak orang tuanya soleh, insya Allah anak-anaknya apa terpengaruh. Karena ya kalau kita bermaksiat, ya akan ada asarnya, dampaknya kepada istri kita dan juga kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita bandel. Kenapa? Bukan salahnya mereka, kitanya yang kurang ajar. Kitanya yang kurang ajar. Oleh karenanya Allah mengisyaratkan bagaimana Allah menjaga anak-anak gara-gara orang tua. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. Kemudian berangkatlah Nabi Musa dan Nabi Khadir melanjutkan perjalanannya sampai tatkala mereka berdua tiba di suatu kampung, mereka berdua minta untuk dijamu. Kemudian fa'abau ay yudayyifuhuma, ternyata penduduk kampung tersebut tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Bayangkan, apa enggak kurang ajar itu? Ini yang minta dijamu Nabi loh. Nabi Musa sama Nabi apa? Nabi Khadir. Ada sebagian ulama menyebutkan faedah, oleh karenanya kalau Anda soleh kemudian Anda tidak dijamu, maka sabarlah sebagaimana Nabi Musa sama Nabi Khadir tidak dijamu. Padahal mereka jauh lebih daripada kedudukan seorang ustaz atau para dai ya. Bisa jadi, lihat ini dua orang mulia ini minta dijamu tidak apa? Dijamu. Kurang ajar orang kampung tersebut ya. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Lalu mereka berdua mendapati ada tembok yang akan jatuh, diberdirikan oleh Nabi Khadir. Kenapa? Karena kalau tembok itu jatuh akan nampak harta yang ada di bawah tembok tersebut. Maka harus diluruskan supaya terjaga harta tersebut. Akhirnya Nabi Musa bertanya, "Qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra." Wahai Khadir, kenapa kau tidak minta upah, kau perbaiki ini? Kenapa? Kan mereka membuat keburukan kepada kita, tidak mau berbuat baik kepada kita. Kenapa sekarang kau berbuat baik sama mereka? Kalau kau berbuat baik, mintalah upah. Ya, maka Nabi Khadir kemudian menjelaskan sebab kenapa dia memberdirikan tembok tersebut. Dia mengatakan wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kata Nabi Khadir kepada Nabi Musa, adapun tembok yang aku berdirikan, yang aku tegakkan adalah milik dua anak yatim. Yang di bawahnya tembok tersebut ada kanz, ada harta yang terkumpulkan ya. Kemudian Nabi Khadir berkata, wa kana abuhuma shaliha. Orang tua mereka ini soleh. Itu sebabnya kenapa diberdirikan tembok tersebut. Bahkan para ahli tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan orang tua mereka adalah al-jaddus sabi', kakek yang ketujuh. Allah jaga 7 turunan semuanya, bayangkan. Allah jaga 7 turunan karena, dan ini kita dapati sebagian ulama seperti itu ya. Banyak orang-orang soleh seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, banyak keturunannya orang soleh. Al-Syekh itu semua keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, banyak jadi apa? Ulama, Allah jaga keturunannya. Bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala, kalau turunan yang ketujuh Allah jaga, bagaimana keturunan yang pertama? Bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin anak kita soleh, kita juga berusaha untuk soleh. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk apa? Soleh. Kita berusaha untuk kita soleh, kita berusaha pergi ke masjid berjamaah. Kita berusaha ada waktu untuk baca Quran tiap hari. Kita berusaha makan dari makan yang halal ya. Lihat tadi bapaknya Imam Bukhari makan dari harta yang halal, anaknya Imam Bukhari. Nah, kalau antum makan yang haram, makan yang syubhat, anaknya kura-kura ninja nanti. Jago kura-kura ninja kesana karate-karate hafal Quran enggak, jago bekelai aja. Repot. Makanya perhatian terus Subhanahu wa taala, kita sendiri berusaha untuk saleh. Demikian juga ibu. Ibu penting juga, ayah ibu dua-duanya berusaha untuk saleh ya. Sungguh indah. Makanya saya katakan perlu kerjasama antara ayah dan ibu untuk bisa menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang solehah. Tidak mungkin akan diraih kebahagiaan untuk keluarga kecuali dua-duanya memiliki orientasi yang sama, itu orientasi akhirat. Kalau salah satunya punya orientasi dunia, susah untuk meraih kebahagiaan. Susah. Dua-duanya harus bekerja sama untuk punya orientasi. Dunia ini hanya sementara, hanya sebagai sarana, akan kita lewati.
Maka harus punya kerjasama bagaimana orientasinya akhirat. Ingat hadis Nabi SAW, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla wa ayqadha ahlahu fa shalla wa in abad nadah ala wajhi al-ma. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di tengah malam kemudian dia sholat. Kemudian dia bangunkan istrinya, lalu istrinya pun sholat malam. Kalau istrinya tidak mau bangun malam, maka dia percikan air di wajahnya supaya bangun malam. Ini kerjasama suami istri supaya istri bangun malam. Sebaliknya, wa rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail fa shallat, dia bangun tengah malam salat malam. Wa ayqadha zawjaha, kemudian dia bangunkan istri suaminya. Fa in aba, kalau suami tidak mau bangun, nadahat ala wajhil ma, maka dia pun percikan air di wajah istrinya. Maka suami istri kerjasama. Sebelum tidur bilang, nanti malam saya bangunkan ya. Saya siapin air segayung loh. Pak, Bu, ya. Bangun. Kita bagaimana mau doain anak-anak? Kita ini masih punya utang, anak-anak masih perlu sekolah. Kita nggak doa terus gimana? Suamimu keahliannya terbatas. Terus kamu harap dari mana? Kalau bukan dari Ar-Razik, Allah yang maha pemberi rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang bertakwa Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Bagaimana kalau kita tidak mengadakan tangan ke Allah terus meminta kepada siapa? Ingatkan istri. Kita bangun malam, sholat ya. Setelah sholat bangunkan istri, sayang, dengan kata-kata indah, sayangku, cintaku, manisku, bangun ya. Kalau nggak bangun ambil air. Kalau nggak bangun lagi kalau dia nggak bangun lagi, antum bisikin, saya mau poligami, dia pasti bangun. Para hadirin yang subhanahu wa ta'ala, perlu kerjasama suami istri ini penting. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa in shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau mereka berdua salat, maka keduanya suami istri, sepasang suami istri akan dicatat sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah, lelaki yang banyak mengingat Allah dan wanita yang banyak mengingat Allah. Padahal mereka salat malam cuma sedikit. Tapi karena mereka kerjasama dan di waktu yang sangat mulia, meskipun tidak banyak mereka mengingat Allah, tapi Allah masukkan mereka berdua dalam orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkorban. Maka perlu kerjasama doa antara suami istri, doain anak-anak. Kita sendiri soleh, kita juga doain doain anak-anak kita. Ini saya rasa dua poin yang sangat penting ya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Selanjutnya kembali kepada ijtihad masing-masing ya, dalam atau perkataan para tarbawiyin, ahli tarbiyah. Ada yang punya pendapat demikian, punya pendapat demikian, cara mendidik anak ya. Ini ijtihad masing-masing. Tapi saya kata yang paling penting adalah mendoakan mereka, dan kita sendiri harus apa? Harus soleh ya. Gimana kita menyuruh anak-anak sholat berjamaah sementara kita tidak pernah sholat berjamaah? Tapi kalau kita ajar anak-anak sholat berjamaah, kita ajak anak-anak ke masjid ya, ajak anak-anak ke masjid. Dan selama perjalanan dari rumah ke masjid kita ceramain terus. Nah, nanti di masjid nggak boleh nakal ya, nggak boleh ribut ya, jangan bikin malu abi ya. Di masjid adalah tempat sholat. Begitu sampai di masjid dia akan tenang. Tapi kalau kita ajak terus, kita diam-diam sampai di masjid dia main-main ya. Maka dari rumah ke masjid kita ngomongin, nah ini masjid itu tempat ibadah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat baca Quran ya, bukan tempat main-main, enggak enak, aib, orang-orang lihat lari-lari sana sini ya. Kita ajak ke masjid, sholat di samping kita, ini pengaruhnya luar biasa. Anak biar suka kepada masjid. Dan zaman sahabat dahulu anak-anak suka dibawa ke masjid. Maka saya katakan yang penting tadi, yang pertama kita doakan, yang kedua kita sendiri harus soleh. Selanjutnya istihad masing-masing ya. Kita baca perkataan sebagian ahli tarbiyah, begini caranya, begitu caranya. Namun saya kembali kepada istihad. Di antaranya yang saya suka dari apa yang saya dapati dari yang saya baca, bahwasanya dalam mendidik anak-anak perlu targhib wa tarhib. Targhib memberi motivasi, tarhib itu memberi peringatan. Ini harus ada. Harus ada antara targhib dan tarhib. Artinya apa? Memberi motivasi anak untuk berbuat baik. Motivasi mereka. Kalau mereka berhasil kasih hadiah. Ya. Jangan sampai ada yang mengatakan, Ustaz, anak-anak nanti tidak ikhlas kalau kita kasih iming-iming hadiah. Ya itu urusan belakangan, anak-anak mau disuruh ikhlas sejak awal dia nggak mau ngaji nanti. Tapi kita kasih tahu, nah kalau kamu hafal juz amma nanti Abi belikan sepeda. Kasih semangat dia, namanya anak-anak. Dan ini boleh seperti ini. Oleh karenanya Nabi SAW menarik hati-hati orang-orang kafir dengan harta. Ya, dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Arabiyyun ila Nabi SAW fasa'ala al-ghanaman bainal jabalain. Datang seorang Arab Badui datang kepada Nabi, Rasulullah saya minta kambing di antara dua lembah. Artinya ini ibarat dari kambing yang sangat banyak.
Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Kemudian Allah berikan kepada dia kambing di antara dua lembah. Di antara dua gunung. Kambing satu lembah isinya. Artinya kambing yang sangat banyak. Itu tatkala setelah perang Hunain. Kemudian orang ini pun pulang ke kaumnya, kemudian dia berkata, "Ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan a'ta ma lam yakhshal, a'ta'an ma lam yakhshal faqah." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Karena Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu tidak takut miskin. Artinya, kalau kalian ingin dapat kambing seperti saya, masuk Islam. Dan Rasulullah SAW berikan kepada Uyainah bin Hasan, Rasulullah SAW berikan kepada Sofwan bin Umayyah 300 onta supaya dia masuk Islam, dan benar masuk Islam. Makanya Anas bin Malik mengatakan bisa jadi orang pertama kali masuk Islam niatnya untuk mencari dunia. Setelah dia masuk Islam, jadilah agama lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Maka tidak mengapa kita mancing anak-anak kita. Tidak apa-apa, bukan berarti kita tidak mengajari mereka ikhlas. Tidak, kita sampaikan kalau kamu hafal ini kasih motivasi, saya akan berikan misalnya sepeda. Jangan mobil ya. Mobil ya, Abi aja belum punya mobil kan. Kasihkan. Nah, nanti kalau dia sudah berhasil hafal juz amma, kita kasih sepeda, terus kita bilang, "Nah, apa yang Abi berikan ini enggak ada nilainya dengan keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pahala yang Allah siapkan di surga lebih besar daripada." Sampai maksudnya antum tanamkan dalam anak-anak nanti kemudian hari, pingin kita kumpul di surga anak-anak. Pingin sampai mereka berdoa, "Ya Allah, kumpulkan saya dan orang tua saya di surga. Ya Allah, ya bagaimana di surga?" Intinya seperti itu. Jadi ada targhib dan tarhib. Kemudian juga kalau mereka berbuat baik, maka jangan lupa kita puji. Jangan kita beri penghargaan. Penghargaan tersebut bisa berupa materi, bisa minimal berupa perkataan. Contohnya, anak-anak tahu kita datang tempat tidurnya, dia rapikan tempat tidurnya. Katanya, "Umi, saya sudah bersihkan tempat tidur." Kita puji. "Masya Allah anakku, putriku yang pintar, Masya Allah, semoga Allah beri berkah kepada kamu." Tapi kita waktu muji tetap kaitkan dengan apa? Akhirat. Semoga Allah menjadikan kamu anak yang pintar, jadi anak yang berbakti. Tapi kita puji. Yang kita bilang, "Wah itu Umi waktu kecil juga kayak gitu." Akhirnya dia sudah, wah kata ini dia nggak dihargai. Anak-anak butuh penghargaan. Kita penghargaan terus bisa berupa materi, bisa juga dengan apa? Dengan kata-kata. Ini targhib. Tarhib pun demikian. Kalau dia salah, maka kita tegur. Kita boleh kasih hukuman. Tapi sebelum kita kasih hukuman, jangan kita langsung main pukul. Jangan langsung kita marahin. Kita jelasin dulu, kamu ini salah, supaya dia tahu dia dihukum karena dia salah. Panggil dia aja ngobrol, "Nah, kamu salah nggak?" "Enggak, Bi, enggak." Jadi kamu tuh salah, begini, makanya Abi hukum kamu. Jadi dia tahu bahwasanya kita menghukum dia bukan karena kebencian, tapi karena dia telah terjerumus dalam apa? Kesalahan. Jangan sampai dendam sama orang tua ya. Jangan sampai dendam sama orang tua. Ini di antara uslub yang sangat penting, targhib dan tarhib dalam didik anak-anak. Harus ada targhib, harus ada tarhib. Kalau mereka baik, maka kita kasih materi, kita kasih penghargaan. Kalau mereka salah, maka kita tegur, tidak kita biarkan, tapi dengan kata-kata yang baik, dengan berkomunikasi dengan mereka sebelumnya, menjelaskan bahwasanya mereka itu salah. Tatkala mereka sadar mereka salah, mereka tahu mereka dihukum karena mereka bersalah. Ya. Adapun hukuman yang diberikan kepada mereka, ya bervariasi, lihat kepada maslahat. Ada yang mengatakan, misalnya kita kasih mereka suatu mainannya diambil, misalnya sejadi, atau misalnya tidak boleh keluar dulu, nggak boleh main dalam waktu berapa lama, misalnya. Ini kembali kepada masing-masing orang tua. Intinya harus ada targhib dan harus ada tarhib. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara cara mendidik mereka adalah dengan contoh amalian, contoh amali ya. Contoh amali. Tadi sudah saya sebutkan, ke masjid kita ajak mereka ya. Kemudian kita sholat sunnah di rumah. Ini di antara sholat sunnah di rumah manfaatnya. Orang anak kita lihat kita sholat di rumah, "Bi, sholat apa?" Ini sering orang anak tanya, "Sholat apa, Bi?" "Sholat sunnah." Ya. Di masjid sudah ini sekarang sholat sunnah. Dia lihat kita bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat dengan kedua matanya kita baca Quran. Jangan ganggu di situ, Abi lagi baca Quran nih misalnya. Kita enggak apa, kita riak sama anak-anak. Maksudnya kita bukan riak, tapi maksudnya biar anak lihat kita supaya mereka contohi apa? Kita. Kita sebutin, "Abi lagi baca Quran, jangan ganggu ya." Jadi lihat orang tuanya ngaji, orang tuanya sholat malam, kemudian dilihat orang tuanya bersedekah ya. Kalau perlu kita panggil, "Nak, ini kasihkan uang sama orang miskin tadi." Biar anak kita yang nganterin. Sejak kecil kita ajarin dia untuk apa? Bersedekah ya. Dia bersedekah ya. Sampai satu hari anak saya pernah masih kelas 3 SD, kelas 2 SD kalau masalah di Saudi. Waktu masih di Saudi. Kasih uang jajan. Terus ada kembalinya. Saya tanya, "Mana kembalinya?"
Sudah nggak ada, di kemana? Sudah saya sedekahkan. Loh itu kan uang Abi, bukan uang kamu. Kalau uang kamu tidak apa-apa, itu apa? Tapi maksudnya dia semangat bersedekah sampai uang orang tuanya pun dia apa? Sedekahkan. Tapi tidak apa, kita latih anak-anak ya, latih anak-anak untuk jangan pelit sama teman. Itu harus dilatih. Jangan ditanya, makan jangan, sembunyi jangan. Itu latih pelit sejak awal, kecil sudah dilatih pelit. Inilah kamu kalau makan sendiri, kalau nggak banyak jangan liatin teman-teman. Tapi kalau ada, bagi sama teman-teman. Sejak kecil dilatih jangan pelit. Kalau antum tidak latih, dia akan jadi pelit nanti anak tersebut. Itu makanya anak-anak itu ya istilahnya mereka butuh doktrin. Ya, mereka berkembang dengan doktrin yang masuk kepada mereka. Kalau sering dicocokin kita ngomong-ngomong terus akan terpatri dalam benak mereka. Bahwasanya tidak baik, ini buruk, ini buruk, ini baik. Ya, sering diomongin, sering diulang-ulang akan terpatri dalam diri mereka. Ya, jadi kita contoh amal, tunjukkan kepada mereka amal secara langsung. Ya. Ke masjid kita ajak ya. Kemudian mungkin ngaji bareng sama anak-anak, kamu ngaji, Abi juga ngaji ya. Misalnya ini semua usaha agar mereka menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian di antara perkara juga yang penting disebut oleh para ahli tarbiyah, jangan menjatuhkan anak-anak di hadapan saudara-saudaranya, apalagi di hadapan teman-temannya. Anak kita mungkin salah, dia manusia, kita saja bisa salah, apalagi anak-anak. Kemudian kita jatuhkan di depan adik-adiknya, di depan kakaknya, oh kamu jadi kakak kayak gini, aduh itu kacau dah. Dia langsung jatuh jatuh di hadapan adik-adiknya, mungkin malu gitu macam. Apalagi kalau di hadapan teman-temannya. Panggil teman, kamu tahu siapa ini? Ini tadi malam enggak? Oh, bikin malu depan teman-temannya, kasihan. Jangan, anak-anak harus punya istilahnya bukan pede tapi harus punya jati diri. Ya, jangan antum jatuhkan dia di hadapan teman. Kalau dia salah, antum menasihati antara antum dengan dia. Nasihati antara antum dengan dia, bukan di hadapan teman-temannya. Ini tidak baik bagi psikologi dia di kemudian hari. Kemudian juga perkara yang penting disebutkan oleh para ahli tarbiyah, antum ayah dan ibu merupakan kebanggaan anak-anak. Anak-anak sering membanggakan ayah dan ibunya. Oh ayah saya gini, dan biasa kalau ketemu teman-temannya, oh bapak saya begini, itu anak-anak sudah biasa membanggakan ayah dan ibunya. Maka tatkala kita dapati anak-anak membanggakan kita jaga kebanggaan ini. Jangan sampai kita misalnya bertengkar dengan istri kita di hadapan anak-anak. Kita harus lihatkan bahwasanya kita dan istri dalam kondisi mesra, dalam kondisi bahagia, sehingga anak-anak yang lihat adalah cerminan yang indah entah dari ayah dan ibunya. Nah, sebagian orang emosian, tatkala namanya ribut sama suami istri pasti terjadi. Tapi lihat kondisi, marah-marah, bentak-bentak, lempar-lempar, anak-anaknya lihat kasihan, hancur hati mereka. Hancur hati mereka, orang tuanya bertengkar. Orang tua yang mereka banggakan ini jatuh di hadapan dia. Ternyata ayah saya seperti ini. Baca Quran sering, jenggotnya panjang tapi nampar ibu saya. Udah dia, saya nggak mau punya jenggot panjang kayak bapak. Misalnya gitu. Jadi hancur dia, hancur. Lihat orang tua seperti itu. Makanya saya katakan, tatkala kita pun harus marahin istri atau sebaliknya istri harus marahin suami, maka lihat kondisi. Jangan setiap kita emosi kemudian kita sampaikan, jangan. Kita bukan hewan, tapi emosi sabar. Lihat kondisi yang pas baru kita sampaikan kepada istri kita. Jangan sampai di hadapan anak-anak. Jangan sampai di hadapan anak-anak. Kemudian yang terakhir bahwasanya ya untuk menjalankan semua itu ya butuh biaya. Dan ingat biaya untuk mendidik anak-anak ya itu harta yang Anda keluarkan pada tempatnya. Itu harta wajib yang Anda keluarkan. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang bisa saja dia keluarkan harta untuk berikan fakir miskin, dia merasa dapat pahala. Waktu keluarkan harta buat anak istrinya dia kayak merasa biasa, padahal harta yang dikeluarkan untuk anak istri itu lebih berpahala daripada orang lain, karena ini kewajiban lebih afdal di sisi Allah daripada yang sunnah. Paham? Mereka waktu antum misalnya dapat biaya tapi ini pondok, ini bagus, gurunya bagus, terkenal, antum keluar duit, kalau ada duit keluar, jangan pelit ya. Karena ini demi masa depan anak, ini aset kita, jangan pelit. Atau kita panggil guru untuk ngajar anak kita di rumah ya. Kalau itu perlu biaya sudah bismillah, kita ini karena memang ini demi kebahagiaan anak-anak, dan itu harta yang dikeluarkan pada tempatnya. Maka jangan pelit buat anak-anak, jangan pelit untuk keberhasilan anak-anak ya. Dan insyaallah kalau kita berusaha berdoa kepada Allah, anak-anak tersebut di kemudian hari akan menjadi anak-anak yang soleh ya. Terakhir yang kedua, kemudian anak laki-laki dan anak perempuan harus sama-sama disayang ya. Harus sama-sama diperhatikan. Karena sebagian orang ya, ini adalah warisan jahiliyah yang masih ada di kaum muslimin ya. Ya lebih senang anak laki-laki daripada
perempuan. Ya, sampai kalau anaknya perempuan terus 3 kali dia sudah gelisah. Ya, karena anak perempuan, anak ke-1 perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan, keenam kamu saya cerai. Kalau perempuan lagi kamu saya cerai. Padahal istrinya enggak ada salahnya. Ingat, dua-duanya Allah kasih pahala. Mengurus anak laki-laki pahala, perempuan justru banyak dalil yang datang khusus untuk pahala bagi mengurus anak-anak perempuan. Ya. Dalam hadis contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Madubtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji oleh Allah, kata Rasulullah menggunakan kalimat ubtuliya. Barang siapa yang diuji, mengurus anak perempuan itu ujian tersendiri. Ya. Barang siapa yang mengurus, diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian berbuat baik kepada anak-anak perempuan tersebut, berbuat baik, dirawat, dikasih makan, dikasih pakaian, disekolahkan, ya, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang baginya dari neraka jahanam. Luar biasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa fil jannah." Kata Rasulullah, kama qala Nabi SAW, barang siapa yang merawat 2 anak perempuan sampai dewasa, saya dan dia di surga. Dalam riwayat dhamma usbu'ahu, Rasulullah SAW menggabungkan antara kedua jarinya. Rasulullah SAW menggabungkan antara 2 jarinya. Berarti dekat. Ini menunjukkan pentingnya merawat anak-anak perempuan, ya. Anak laki-laki juga penting, anak perempuan juga penting. Memang kita orang tua sering meletakkan harapan kita kepada anak laki-laki, karena mereka yang bekerja, mereka yang keluar, mereka yang tapi anak perempuan ini juga luar biasa bagi kita untuk akhirat kita. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah bercerita tentang kisah seorang yang dia menikah, kemudian anaknya 5 perempuan semua. Kemudian dia marah sama istrinya. Dia bilang, kalau lahir lagi anak perempuan lagi, saya akan merubah sikap saya. Benar, anak ke-6 perempuan lagi. Dia udah emosi. Terus istrinya hamil lagi yang ke-7. Dia bilang, kalau anak perempuan lagi, pokoknya dia ancam cerai lah, macam-macam. Awas gitu. Maka istrinya ketakutan. Dan subhanallah, sebagian orang bikin anak laki-laki, begitu istrinya mengandung 5 bulan di USG perempuan, dia sudah jengkel sama istrinya. Perempuan lagi, mulai sikapnya kurang manis sama istrinya. Padahal istrinya salah apa? Istrinya cuma sawah yang ditanam, yang tanam kamu kok, yang tanam kamu, saya cuma terima tanaman saja. Apa salah istrinya? Makanya saya katakan, orang yang protes salahnya perempuan itu kesalahan bukan pada istri. Itu bukan yang tanam kamu, saya tinggal yang kasih pupuk kamu, yang tanam kamu, benihnya dari kamu, keluarnya perempuan, kok saya yang dimarah. Kamu yang salah kalau begitu. Oleh karenanya aneh seorang suami menyalahkan istrinya, padahal yang taruh tanaman siapa? Suaminya. Akalnya sudah nggak main, kenapa marah sama istrinya? Ya. Akhirnya orang ini dia mengatakan, kalau anak ke-7 lagi, perempuan lagi, awas ya. Dia bermimpi malam itu, tiba-tiba datang hari kiamat. Ini Syekh Abdul Razak cerita dalam Syarh Adabul Mufrad. Datang hari kiamat, kemudian dia ternyata divonis masuk neraka jahanam. Maka dilemparlah di dalam neraka jahanam. Kita tahu neraka jahanam, kata Allah, laha sab'atu abwabin. Ya, neraka jahanam itu ada punya 7 pintu. Maka dilemparkan pada pintu yang pertama, tahu-tahu anak perempuannya nomor 1 menghalanginya. Sitran lahu yaumal qiyamah, penghalang dari apa? Sitran lahu minan nar, penghalang dari apa? Api neraka. Maka dia selamat. Dibawa lagi, lemparkan ke pintu kedua. Datang anak perempuannya nomor 2 menghalangi lagi. Alhamdulillah, selamat kata. Terus lempar lagi pintu ketiga, datang anak perempuan nomor 3 menghalangi. Sampai yang ke-6 diselamat. Sekarang pintu ke-7, waduh, pintu ke-7, dia langsung dia kebangun. Langsung dia berdoa, ya Allah, semoga anak perempuan yang ke-7 juga perempuan. Yang ke-7 juga perempuan. Tahu-tahu sampai rumah sakit anaknya laki-laki, katanya menyesal dia. Dia marah hadirin ya. Ada orang diuji seperti itu, subhanallah. Ada orang setelah anaknya 5 perempuan, baru anak ke-6 laki-laki ada. Tapi kita tidak boleh menyakiti hati istri kita. Bukan salah dia, ya. Bukan salah dia. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu alimun qadir. Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hanya anak perempuan kepada sebagian orang yang Allah kehendaki, dan Allah hanya memberikan anak laki-laki kepada sebagian orang yang Allah kehendaki, dan ada orang yang Allah berikan anak laki-laki dan perempuan, dan ada Allah menjadikan anak orang itu mandul. Ya, ini semua adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya,
Tatkala antum punya anak perempuan pun jangan antum taksir, jangan lari dari mendidiknya. Ingat, mereka ini akan menjadi penghalang kita dari neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Sungguh indah syariat Islam, ya. Sungguh indah syariat Islam. Demikianlah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang disampaikan pada siang hari ini tentang peringatan bagi kita agar semoga anak kita menjadi anak yang saleh dan semoga anak kita memberikan kita kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Sudah punya anak berapa? Baru satu, alhamdulillah. Dari istri yang pertama. Silakan. Berkenaan dengan hadis tadi yang mengatakan awalatun sholihah yata'ulan. Banyak anggapan yang mengatakan kalau misalkan orang yang meninggal seperti itu, terus mereka mengundang orang lain dengan beralasan bahwa anaknya akan mendoakan, tapi nggak bisa cuma dia mengundang orang lain untuk mendoakan orang tua. Oh gitu. Ya, secara umum doa seorang kepada yang lain apa? Doa seorang kepada orang lain bermanfaat. Tidak mesti anak. Kalau antum meninggal saya doakan antum bermanfaat. Saya meninggal antum doakan saya bermanfaat. Tadi saya katakan kenapa disebutkan anak soleh, karena itulah yang terus-menerus akan apa? Mendoakan. Ya, kalau seorang misalnya ngundang orang makan misalnya, boleh-boleh saja. Sedekah jariyah. Dan boleh seorang bersedekah jariyah ngundang orang makan, kemudian dia niatkan pahalanya buat apa? Buat orang tuanya. Kemudian dia pesan, jangan lupa doain orang tua saya. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Tapi jangan bikin ritual khusus masalahnya. Ya, harus hari sekian, hari sekian. Tapi kalau kita sesekali memberikan pada fakir miskin, pada orang-orang yang miskin kasih makanan dengan niat pahalanya untuk orang tua, maka itu sampai. Tapi yakinlah doa orang lain tidak sama seperti doa kita. Antum kalau doain orang tua antum dengan khusyuk, bahkan antum bisa menangis. Orang lain kalau antum disuruh doain, kalau antum misalnya saya bilang sama tolong doain ibu saya. Antum paling doanya, ya Allah ampunilah ibunya Ustaz Firanda. Paling tidak apa suasananya iya bermanfaat, tapi tidak seperti tatkala kita yang berdoa apa sendiri. Tapi itu boleh-boleh saja tadi, selama tidak dijadikan apa ritual pada hari-hari tertentu. Ustaz, saya mohon didoakan untuk dimudahkan segala urusan, termasuk dalam mendidik anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh ya. Dan doakan pula supaya kami sebagai orang tua dijadikan orang tua yang soleh. Juga kami semua dimasukkan dalam jannahnya ya. Kita berdoa untuk kita semua ya. Bukan cuma antum yang ingin doa, saya pun ingin didoakan. Saya ingin bahagia, ingin punya anak-anak yang soleh ya. Karena anak soleh itu kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Lihat anak baca Quran itu luar biasa, pemandangan yang sangat indah. Lihat anak kita pergi ke masjid, pemandangan yang sangat apa? Indah, yang membahagiakan hati luar biasa. Apalagi kalau kita sudah meninggal, mereka sering doain kita. Maka semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, dan semoga Allah menjadikan kita orang tua yang soleh, dan semoga Allah mengumpulkan kita sekeluarga di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin.